Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini berada di sebuah jorong Empang Godang, Nagari 7 Kota Talago. Di belakang saya ini ada menara didirikan pada tahun 1901 dan secara konstruksi masih bagus, dan ini merupakan menara yang cukup tertua tentunya di negeri kita ini. Dan di samping kiri saya ini ada masjid. Dahulu masyarakat kita memberi nama Masjid Empang Godang. Masjid Raya Empang Godang. Saya ditemani oleh salah seorang tokoh masyarakat Empang Godang. Pada itu ini didirikan pada tahun 1822. Ya, 1822. Secara konstruksi kayunya masih bagus ya. Tapi karena sudah lama tidak diaktifkan, maka masjid tua kita ini itu sudah mengalami keroposan, dan ini tentu menjadi perhatian bagi kita secara bersama-sama. Sudah lebih dari 200 tahun usia masjid kita ini, dan di sini sudah banyak sejarah yang terjadi, termasuk juga sejarah pra kemerdekaan kita, dan juga sejarah dari setelah kemerdekaan kita. Masjid ini menjadi saksi dari keberadaan Republik Indonesia. Kalau kita coba lihat lagi ke samping, ini juga menara yang seiring juga dibikin di menara tadi. Itu di tahun 1901. Kita bisa langsung ya Pak Datuk ya, ke lokasi. Nah, ini jalan setapak yang biasa dipakai oleh orang dahulu untuk pergi sholat ke sini. Kalau 1822 masjid ini, maka bisa kita bayangkan ini sama dengan usia perjuangan di saat Tuanku Imam Bonjol di dalam melakukan perang Padri melawan kaum penjajah Belanda. Dan ini adalah WC, dan ini adalah tempat beruduk. Kalau kami di sini biasa disebut dengan kulah. Ya, kulah. Dan inilah masjid tua kita. Bisa kita langsung ke dalam. Saudara sekalian, ini ornamennya masih asli ya. Tiangnya masih asli. Kaligrafinya itu juga masih asli. Semua yang ada di sini asli ya. Cuman papannya mungkin yang sudah ditukar ya, tapi semua tiang dan dinding semua itu masih asli ya. Lotengnya juga masih asli ya. Dan ini baru sekitar 10 tahun yang silam tidak diaktifkan lagi, sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, tentunya saudara sekalian, kita berharap pemerintah, dalam hal ini tentu pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, perhatian terhadap situs-situs sejarah kita ini, apalagi masjid tua kita ini yang sudah menyimpan sejarah yang cukup panjang. Dan kami yakin percaya masjid ini menjadi saksi dari perjuangan bangsa kita, mulai dari pra kemerdekaan sampai kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bekerja sama membangun masjid itu kembali, sehingga ini punya nilai sejarah yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Dengan itu timbul semacam semangat dan kebanggaan bagi generasi muda kita, bahwasanya nenek moyang mereka juga adalah para pejuang-pejuang Republik kita ini. Memaparkan sedikit tentang sejarah masjid tua ini yang terdapat di Jorong Empang Godang, yang usianya sudah lebih 2 abad, sudah 201 tahun sampai sekarang. Jadi dalam hal ini kami punya sejarah cerita daripada orang-orang tua yang hidup di kala itu, yang meninggal dunia umurnya 112 tahun. Jadi dalam hal ini beliau
menceritakan kepada kami asal muasal berdirinya Masjid Tua Ampang Gadang ini. Versi pertama adalah tahun 1422. Versi yang kedua 1837. Kemudian yang kedua-duanya ini boleh dikatakan sama. 1822 itu mungkin saja baru dilacak pembangunan masjid ini, dan masjid ini sudah bisa ditempati sampai akhirnya siap di tahun 1837 Masehi. Oleh karena demikian, sejarah singkatnya adalah di Jorong Panggadang ini adalah jorong yang nomor 2 tertua di Nagari Tujuh Koto Telago. Setelah adanya Jorong Telago, pusat ibu nagari Tujuh Koto Telago. Kemudian Jorong Panggadang. Menurut sejarahnya yang kami peroleh dari orang tua yang bernama itu Datuk Merenunggo yang berusia sampai 112 tahun. Beliau memaparkan berdiri masjid ini versi pertama seperti yang kita katakan tadi. Versi kedua sudah siap 1837 Masehi. Di sini sebelumnya di Nagari Tujuh Koto Telago ini pada khususnya di Jorong Ampang Gadang juga sudah ada suro-suro kecil. Setiap suku yang ada di Jorong Ampang Gadang ini sudah punya suro-suro kecil, tempat mereka melaksanakan ibadah-ibadah solat wajib. Terutama ada di suku Melayu, Datuk Padukutuan, di suku Caniago, di suku Sipisang, dan gitulah seterusnya suku Kutianyir, suku Koto. Itu sudah ada berdiri suro-suro kecil yang atapnya persis seperti atap Masjid Tua Jorong Ampang Gadang ini. Sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah dimakan usia, dan sebelum masjid ini berdiri ada yang lebih besar suraunya, yaitu surau suku Melayu Datuk Padukutuan. Itu lebih agak besar, sekitar berukuran kalau setidaknya itu adalah 8 kali 18 meter, 8 kali 8 meter. Yang saya sudah mendapati dia beratap hidup. Di situ menurut sejarahnya orang-orang Ampang Gadang ini melaksanakan sholat Jumat sebelum masjid tua ini berdiri. Kemudian setelah ada ini berdiri, sudah ditempati 1822 itu, mungkin saja waktu itu belum lagi punya dinding, baru punya lantai, kemudian atap sudah siap, barulah ditempati. Dan siapnya 1837 ini sudah sempurna semuanya dengan beratapkan hijau dan bertingkat 3. Tingkat 3 ini menurut sejarahnya adalah tungku 3 sejarangan. Nenek mama, alim ulamanya, pemerintah dan cerdik pandainya. Ini yang terkandung dalam tingkat 3-nya itu. Kemudian tonggaknya ini menurut suku-suku yang ada. Contohnya saja di sini adalah punya Datuk Pucuk. Di Jorong Ampang Gadang punya Datuk Pucuk. Menurut sejarahnya, tunggak tua ini adalah tunggak tua Datuk Pucuk, yaitu yang bergelar Datuk Kerayang. Kemudian ada 5 ke 4 suku di Jorong Ampang Gadang ini. Jadi ini tunggak ini dilingkari oleh 5 tonggak ini, 5 tiang. Nah, 5 tiang ini berarti 5 yang di sekeliling tunggak besarnya itu. Nah, jadi menurut sejarahnya tunggak tuanya ini yang disebut dengan tunggak macu oleh orang tua kita itu diambil dari Jorong Telago, jorong tertua di Tujuh Koto Telago. Tunggak tuanya ini menurut sejarahnya karena di Tujuh Koto Telago ini penduduknya belum banyak lagi, itu merupakan rimba besar yang di lereng-lereng tebingnya itu rimba besar. Dari situlah ditebang tunggaknya ini. Tiba di perempatan jalan Simpang Bakir Jorong Telago ini, tunggaknya mula-mula ditarik itu secara baik saja. Ditarik dengan tali yang dinamakan oleh masyarakat Ampang Gadang itu tali dondan namanya, tali besar. Biasa saja. Tiba di Simpang Bakir itu, menjalan melintas ke Jorong Ampang Gadang, tonggak ini tidak mau lagi berjalan. Sehingga ketua orang tua-tua, salah satu orang tua yang ikut guru di sana, di Jorong Ampang Gadang ini, kalau kita pergi ke Syekh kita bagaimana? Ini ada di Jorong Padang Jopang ada Syekh Abdullah. Ini Syekh Abdullah ini dia ilmu agamanya cukup banyak, cukup dalam. Lalu pergilah utusan ke sana. Dibawa dia ke Simpang Bakir Jorong Telago itu, lalu dia doakan. Dia pukul-pukul, seolah-olah dia pukul dengan tongkatnya. Kira-kira perkataan Buya Syekh itu
wahai tonggak, berjalanlah kamu ini akan dijadikan untuk tempat beribadah. Dibuatkan dalam masjid. Itu kira-kira ucapan beliau. Entah doa-doa yang lain apa yang dibaca menurut Al-Quran mungkin. Lalu tonggak ini biasa sampai ke lurah tempat berdirinya masjid ini. Nah, kemudian itulah ditegakkan masjid sampai ya kalau menurut sejarah pertama 1822, siapnya adalah 1837. Ini diadakan ini secara boro dan beratap ijuk itu sendiri. Itu barangkali sejarah singkatnya masjid ini. Kemudian kubah yang di luar yang sekarang ini sudah hancur satu buah itu didirikan sekitar tahun 1950 itu. Kemudian menara yang ada itu didirikan tahun 1901 itu. Itu menurut cerita orang tua juga. Karena Datuk Meren Longgok ini dia sudah bisa melihat orang membuat menara tersebut. Dia sudah berumur kira-kira itu 6 tahun dan 7 tahun. Nah, dia lihat itu tahun 1901. Nah, dia sekitar lahirnya 1896. Nah, tahun 1894. Nah, dia sudah melihat dia. Jadi menara itu dibikinnya itu 1901 dengan ukiran keliling ini menurut apa yang ada di sekitar masjid ini. Contohnya saja itu ada ukiran jam. Ada jam masjid yang persis rupa itu dulu. Kemudian ada lagi semacam daun. Nah, itu daun namanya daun torok yang masih bisa kita lihat sekarang ini samping sana. Nah, itu. Jadi oleh karena itu masjid ini punya sejarah yang unik juga. Bahwasanya ada suatu pintu yang berada di dalam masjid ini, jendelanya setiap jam 00 tengah malam dia terbuka dengan sendirinya, kemudian diikuti oleh jendela-jendela lain. Mungkin sampai sekarang masih bisa dibuktikan. Kita sebagai yang mengamparkan sejarah itu sering tuh. Karena kami setiap petang Sabtu malam Minggu itu kami menghunikan anak di subuh di sini. Jadi sering setiap kami huni ini dia akan terbuka jam 12 malam itu. Kemudian ada lagi setiap orang yang datang ke masjid ini sebelum subuh, nah, mereka tu sudah melihat seorang angku haji yang sedang solat di mihrab masjid ini. Nah, kemudian orang datang, nah dia selesai solat itu dia sudah hilang kembali. Nanti barangkali itu diyakini oleh masyarakat Panggadang itu adalah jin Islam yang tetap menghuni masjid kita ini. Yang memukul-mukul tonggak tuanya tadi itu adalah Syekh Abdullah Jorang Padang Jepang. Beliau ini pendiri Darul Funun Al-Abbasiyah di Padang Jepang, yang kemudian Darul Funun ini diperjuangkan kembali oleh anaknya, dua kakak beradik yang bernama Syekh Haji Mustafa Abdullah dan Syekh Haji Abbas Abdullah. Jadi itulah sedikit tentang pendirian Masjid Tua Ampang Gadang ini yang sampai sekarang sudah diakui oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai cagar budaya yang umurnya ini sudah lebih daripada 2 abad, dan mudah-mudahan di masa akan datang harapan masyarakat khusus Ampang Gadang dan Nagari Tujuh Koto Telago bersama Bapak Wali Nagari, Wali Jorang dan pemuka-pemuka masyarakat pada Ampang Gadang ini mohon kiranya untuk dapat dibantu supaya masjid kita ini jangan sampai runtuh, dan sekarang loteng dan lantainya sudah berserakan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan pada hari ini ada baiknya untuk kita bersama-sama, baik bapak-bapak yang datang di tingkat provinsi maupun kami masyarakat Jorang Ampang Gadang khususnya dan Nagari Tujuh Koto Telago umumnya dan para perantau Tujuh Koto Telago yang telah mendengar paparan kami ini. Kita doakan kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan ada perbaikan masjid kita untuk masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin dalam jangka waktu 10 tahun ke belakang ke muka ini barangkali dia akan runtuh semuanya. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita bersama-sama pada hari ini. Kita cukupkan demikian. Yang benar tetap berasal daripada Allah Ta'ala, yang salah daripada sendiri mendapat sama-sama kita maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.